Ya, selamat datang di klinik gratis Agile Kampus. Masih saya sendiri di sini nggak bareng sama Pak Mufid karena masih nunggu kiriman ya komputernya dari luar negeri. Oke, jadi sekarang akan menjawab langsung nih di sini ada pertanyaan dari Om Beni ya. Lanjut nih tentang hasil sprint retro gitu ya. Jadi tim itu ngerasa banyak diskusi, jadi banyak waktu yang terkuras gitu kan. Nah, enak pakai apa namanya dokumen aja deh gitu, langsung misalnya, oh nulis apa yang dia nggak suka gitu kan, terus, di sebuah Gdoc misalnya, terus baca itu bareng-bareng, terus mungkin nge-review itu asinkronus ya, nggak live yang nggak di waktu yang bersamaan gitu, dibanding interaksi kan, makanya katanya di sini dibanding interaksi. Nah mungkin di sini Om Benny itu, ingat gitu bahwa di Agile Manifesto bilang, individual and interactions ya over process and tools, kalau nggak salah itu. Nah, jadi merasa nih jangan-jangan salah nih gitu, pilihan, tim ya untuk melakukan hal seperti itu gitu, meninggalkan interaksi yang langsung ya. Karena tadi kan tujuannya pengen, waktu, kepakai secara efektif, which is a good reason. Oke, jadi dari posisi aku ya jawabannya, sebenarnya kalau purpose-nya dapet, ya kenapa enggak gitu kan. Kalau emang bisa ngegali, apa namanya, masalah semuanya keangkat dengan pakai dokumen nggak live, why not gitu. Tapi sepengalaman aku ya, itu, ada aja masalah yang ke-skip kalau misalnya kita nggak interaksi langsung. Karena kan kita bicara di sini, manusia ya, hubungan antar manusia gitu. Nah, jadi tetap, kalau bisa interaksi langsung ya, individu and interactions over process and tools. Nah, gimana jadinya tipsnya nih supaya, retrospektif yang live yang pakai interaksi ini, itu tetap seru gitu, tetap asik gitu ya, sehingga, ngerasa waktunya itu emang, layak ya buat dikorbanin. Nah, dari aku itu ada 5 tips, ini langsung aku jembrengin sekarang ya, dan aku bakal bahas satu persatu gitu, supaya efektif. Ya, pertama itu adalah, bahas apapun. Biasanya kebanyakan masalahnya itu adalah karena, oh yang dibahas, udah ada konsepsi gitu di otak, orang-orang peserta sprint retrospektif gitu, bahwa yang dibahas, "Oh ya udah lo ada problem nggak?" Gitu dari sisi technical, eee eee, biasanya topiknya muter-muter di hal yang sama gitu, dan baru kepikir, "Oh ya ternyata bisa bisa bahas yang lain juga loh," gitu. Topiknya itu, terkungkung ya. Nah, untuk itu teman-teman ya mungkin ya pasti kita ambil inspirasi dari Scrum Guide ya. Apa aja sih topik yang bisa dibahas di sini? Ini kan kelihatan ya, ini sprint retrospektif gitu. Nah, buat ningkatin kualitas sama apa, kayak effectiveness, alah, effectiveness, dari sebuah tim, kita bisa bahas tentang individu gitu. Tentang individu ini maksudnya apa? Ya benar-benar tentang, behavior, rekan kerja lu gitu. Terus, apa ada yang bagus, ada yang bagus ditiru sama yang lain atau ada yang harus di-improve, itu harus tetap dibahas gitu. Interaction-nya, nah ini langsung spesifik, tentang behavior berarti ya, gitu kan. Gimana orang lain tuh ngomong sama kita tuh ternyata, kemarin tuh, bikin kita, perasaan kita nggak enak gitu, kalau bisa jangan diulangin lagi gitu kan. Secara formal proses-proses, ya kita tahu di atas Scrum bisa introduce proses-proses baru, gitu kan. Tools, ini enak nggak make, apa namanya, Jira atau apapun atau tools coding gitu, perlu diganti nggak gitu, dan definition of done. Oke, kan kita udah tahu ya definition of done itu adalah checklist yang harus dipenuhi oleh semua, developers supaya kerjaan bisa dibilang beres, yang mana itu bisa hal yang teknikal, yang, user tuh nggak ngerti, nggak paham gitu kan, dan itu menunjukkan kualitas, kualitas hasil kerja jadi dari developer tersebut gitu. Perlu nggak kita ngelakuin testing tambahan gitu, kemarin ternyata ada bug yang muncul di sisi ini gitu, perlu nggak kita nah ini mungkin, buat teman-teman yang juga implementasi definition of ready ya. Definition of ready itu, sebelum kerjaan diterima sama developer di sprint planning, udah minta
sama product owner harus ada checklist, apa namanya, kriteria product backlog item yang oke gitu kan. Nah, di sini juga bisa dibahas tuh kalau emang mau implementasi itu, meskipun nggak eksplisit di Scrum Guide. Kayak, oh perlu nggak kita minta ke, product owner buat, udah jadi, cukup detail, misalnya sedetail ini gitu, requirement-nya. Itu bisa dibahas di retrospektif gitu ya, bisa macem-macem ya, luaskan pikiran. Nah, bisa jadi, stuck atau bosen karena ya fokus di pertanyaannya itu-itu aja gitu, fokus ngebahas hal yang, itu-itu aja gitu, padahal bisa lebih luas gitu. Nah, ingat juga bahwa ini dihadiri sama scrum team, yang artinya product owner juga ikut. Nah, ini juga mungkin, yang salah satu yang bikin, topik retrospektif juga mulai kaku itu-itu aja gitu kan, karena product owner-nya nggak ada gitu. Jadi, wajib ikut bareng-bareng, sama product team kalau, misalnya ada tim yang bantuin product owner bikin product backlog yang bagus, yang di luar developers gitu kan, tim product itu juga ikut di sini harusnya. Nah, jadi luaskan pikiran itu adalah nasihat nomor satu ya, ya bahas apapun gitu. Nah, kalau udah dilakuin, kalau udah terbuka, kalau udah bahas banyak hal, ya nggak cuman, satu aspek doang, tapi juga masih masih kayaknya, monoton gitu, kayaknya masih ada problem yang nggak keangkat. Nah, ini poin nomor 2, minta semua orang ya di scrum team itu bikin jurnal. Jurnal ini ya kayak diary gitu. Jadi maksudnya apa jurnal ini, konkretnya? Konkretnya kayak, oke, sebuah notes, catatan, bisa di HP masing-masing, di laptop masing-masing gitu. Yang mencatat misal, maksudnya Scrum Master-nya nih ya, apa namanya, minta semua anggota tim itu adalah kalau lu punya kekesalan, kalau lu punya sesuatu yang kesel gitu, frustasi atau apapun itu, langsung tulis, di notes itu, gitu. Jadi, diary yang nggak mesti, diisi tiap malam, tapi bisa ad hoc gitu kan, kesel atau apa, frustasi, meskipun cuman sedikit, tulis aja di sana, gitu. Nah, kenapa? Karena, ya mungkin buat beberapa tim, beberapa anggota tim, dan juga buat beberapa, fenomena, beberapa kejadian, itu bisa buat langsung dibahas, saat itu juga ke tim, nggak usah nunggu retrospektif gitu. Cuman banyak ya yang kayak, "Well, ini kalau gua ngomongin sekarang kayaknya momennya nggak pas deh," gitu. Nah, problemnya adalah perasaan kayak gitu biasanya lupa gitu, even di hari yang sama, di apa namanya, pas pulang kerja gitu, udah lupa, "Oh, kemarin tuh gua kesel gara-gara apa ya? Tadi tuh gua kesel gara-gara apa ya?" Gitu kan. Itu udah hilang tuh, bablas. Apalagi nungguin akhir, apa namanya, beberapa hari lagi sampai di retro, biasanya juga udah lupa. Nah, kalau kita punya jurnal, kita bisa lihat gitu kan, "Oh, waktu, hari Selasa siang gua kesel karena ini," gitu. Nah, even juga yang positif ya, juga bisa gitu. Wah, nih, pas Rabu nih gue, seru banget nih sama sama temen gue pair programming gitu. Terus, kayaknya gue harus cerita nih ke tim nih bahwa bahwa, experience pair programming yang baru kita coba ini itu asik banget gitu. Itu bisa ditaruh di sana. Nah, di jurnal, ya. Jadi dengan adanya jurnal nggak ada yang ke-skip, bisa banyak bahasan, di retrospektif ya, jadi lebih hidup. Oke, nomor 3 itu adalah SM rajin japri, ya. Maksudnya ini apa? Ini mungkin japri bisa dibilang juga ya kayak apa, one on one gitu, ngobrol lah ya, yang, levelnya individu, ke setiap anggota, berarti, product owner juga tentu masuk, gitu. Yang ditanya apa aja, ya apapun, mirip sama kayak retro gitu kan, di sini bisa bahas apapun. Intinya sih pengen dapetin suasana hatinya, pengen, ningkatin kedekatan personal antara SM sama setiap anggota tim. Goalnya adalah bikin mereka kalau ada kekesalan itu, nyaman gitu buat curhat sama SM. Nah, ini, tujuannya apa nih yang poin nomor 3 ini? Tujuannya adalah seperti ini, bisa jadi, orang nggak mau nulisin ke jurnal ya, seseorang di tim nggak mau nulisin ke jurnal, karena juga emang belum trust sama
timnya, belum trust sama, SM-nya, belum trust sama retronya gitu. Jadi ya pas dikasih anjuran buat nulis jurnal karena dia udah tahu ini ujung-ujungnya bakal buat retro gitu dan dia juga belum trust ya, nggak ketulis juga sama dia gitu. Itu kasusnya bisa banget kejadian gitu ya. Eee, Pun praktek journaling juga nggak dilakuin, kalau memang seseorang dia belum ngerasa nyaman, pasti nggak keluar, unek-uneknya. Itu udah fitrah lah gitu ya, udah sifat alami manusia. Terlebih kalau budayanya di Indonesia ya, yang aku juga sering bilang hasil survei mengatakan, menghindari konflik gitu. Nah, jadi seenggak-enggaknya Scrum Master, okelah seseorang di satu tim dia belum merasa dekat dengan tim tersebut gitu, belum merasa nyaman buat terbuka, seenggak-enggaknya dia dekat sama Scrum Master, gitu. Jadi Scrum Master tahu gitu pas pas, sebuah retro dilakuin, terus dia, "Kok kayaknya nggak ada masalah," gitu ya. Nah, apakah bener-bener nggak ada masalah gitu, ataupun ada masalah dalam hati yang disembunyikan gitu. Nah, Scrum Master bisa dapetin penilaian itu, dengan mudah kalau Scrum Master udah deket sama semua anggota di tim, gitu. Jadi emang berat kerjaan Scrum Master ya. Betul betul, memang berat, jangan dianggap enteng gitu, Scrum Master atau Agile Coach ini. Nah, eee, kalau ternyata, wah bener nih kan, nggak kebahas nih di retro nih gitu, eee, udah dilakuin journaling gitu kan, udah diperluas, scoop-nya retro, bisa banyak pertanyaan pemicunya ada banyak gitu, tapi kok masalahnya belum keangkat. Nah, apa yang Scrum Master bisa lakuin, ya bisa bikin tim buat deket satu sama lain, gitu. Nah, ini berarti tips yang berapa nih? Tips 6 ya? Iya, tapi itu proses lah, itu proses, teman-teman bikin, teman-teman sebagai SM, itu bikin, kan ini SM udah deket nih sama setiap orang nih. Nah, sekarang gimana caranya bikin masing-masing tuh, deket juga gitu. Ya teman-teman bisa lakuin, PDKT yang teman-teman lakuin itu, ngobrol-ngobrol itu, bikin mereka ngelakuin itu satu sama lain. Konkretnya apa? Ada di video klinik gratis yang, sebelumnya, yang tentang building trust gitu, bisa kita bangun, kita bisa mulai dengan cerita hal pribadi gitu ya, yang terkait kerjaan, gitu, habis itu juga hal-hal di luar kerjaan gitu. Nah, jadi nggak ada halangan orang buat cerita karena merasa, takut di-judge, belum deket gitu, belum merasa aman secara psikologis ya, itu kan terkenal gitu. Nah, habis itu poin nomor 4. Nah, nomor 4 ini nggak ada masalah gitu kan, ya udah belajar aja gitu. Jadi, pas poin 1, 2, 3 itu udah dilakuin ya, dan ternyata masih masih juga, nggak ada banyak yang bisa dibahas, karena emang ternyata ya bener, emang nggak ada masalah gitu. Makanya kan aku di poin 3 mentingin, kemampuan SM buat mendeteksi ya, apakah masalah itu, disembunyiin atau enggak gitu, atau beneran nggak ada masalah gitu. Nah ceritanya masalah itu emang udah yakin SM emang nggak ada, gitu kan, emang lagi lancar sprint retronya, ya kita bisa pakai waktu retro ini buat, ngebahas, planning L&D masing-masing tim, gitu. Jadi, eee, ini yang juga bagus ya, SM bisa menganjurkan tim buat punya, the ideal gitu. Jadi bikin mereka masing-masing anggota tim itu membayangkan versi ideal mereka secara karir, eee mungkin 2 tahun ke depan gitu biar nggak usah terlalu panjang. My ideal self gitu. Nah, ini biasanya sih dilakuin ya, maksudnya terlepas dalam urusan scrum team, ini juga emang biasanya dilakuin sama, manajer, dibantu sama HR, sama people operations gitu, buat orang-orang tuh punya aspirasi gitu kan, terus nyambungin entar, learning training path-nya ke sana gitu. Oke. Jadi harusnya harusnya, teman-teman, ya bisa ngobrol sama HR, ada platformnya nggak nih buat masing-masing orang itu
menuliskan, mencanangkan, versi ideal dari diri mereka, eee, dan terus, nge-planning gitu buat menuju ke sana apa aja langkah-langkah yang harus dilakuin. Oh misalnya baca buku ini, oh, ikut training apa gitu, atau oh, ngerjain proyek yang tipenya gimana gitu. Nah itu, bisa kita nge-review bareng di retro gitu, dan kita, ya pakai jadi kayak, apa, support group ya, peers group gitu, buat ngejar tujuan yang sama. Kenapa? Karena ya kalau kita makin jago ya yang di idealnya ini gitu, yang mana kan berarti konteksnya biasanya tentang kerjaan, ya, target-target tim jadi lebih tercapai gitu, lebih cepat tercapai dengan kualitas yang lebih tinggi gitu. Nah, poin nomor 5, nah ini, udah dilakuin juga tentang apa, perbaikan dirinya gitu kan. Nah, udah, ternyata cuman kalau Scrum Guide bilang, buat sprint yang 1 bulan itu misalnya 3 jam gitu kan, beres ternyata 40 menit, ya udah beres aja gitu. Itulah kan definisi dari time box. Dia tuh nggak boleh melampaui waktu time box, cuman boleh banget kalau selesai lebih cepat gitu. Langsung aja pindah ke agenda berikutnya. Ya beres retro biasanya ngapain? Ya, kita tahu kan sprint ditutup terus planning gitu. Kalau emang, apa namanya, planning-nya bisa dicepetin, kenapa enggak gitu, ngapain nunggu-nunggu lagi. Atau oke planning nggak dicepetin gitu, cuman misalnya bisa dipakai buat, belajar mandiri gitulah misalnya, ya nyambung sama poin nomor 4 gitu. Ya udah belajar mandiri aja, bubar sprint retronya, terus, langsung, eksekusi, target belajarnya, gitu. So, ya jadi ini 5 tips, retro yang efektif, aku pikir udah mencakup banyak banget halnya, aku rekap sedikit. Pertama, nomor 1 ini adalah harus, berani buat bahas apapun ya, ini berarti juga, perlu ingat-ingat ya, PO ikut, product owner ikut di retrospektif gitu. Kalau ntar bahas, teknikal yang cukup dalam ya nggak apa-apa, apa namanya, mungkin kalau emang mau bahasnya agak panjang, debat agak lama, ya PO-nya bisa ngobrol dulu misalnya sama tim produknya atau ngobrol sama Scrum Master, yang mana entar developer fokus ngobrolin hal teknikalnya, boleh kayak gitu kan. Tapi ya pastinya dia harus ikut di sesi tersebut gitu. Nah, terus bikin jurnal, supaya, nggak lupa gitu tentang hal-hal yang, yang layak buat dibahas di retro sebenarnya, dari sepanjang sprint itu gitu. Pas ada kepikiran catat di jurnal gitu supaya nggak lupa. Terus, nomor 3 SM-nya emang, ngedeketin, semua anggota tim dideketin, bikin mereka nyaman buat curhat sama SM. Jadi kelihatan bisa memantau, oh ini retronya bener-bener udah efektif ya, semua masalah udah diangkat atau ternyata ada masalah yang disembunyiin. Nomor 4, kalau misalnya udah yakin gak ada masalah, pakai waktunya buat belajar. Atau ngebahas, plan belajar. Sorry, kalau buat belajar harusnya ya individu lah gitu. Nah, terus poin nomor 5, ya udah kalau udah semua dilakuin, waktunya, cepat gitu kan, beresin, tutup, jangan sengaja tambah-tambah ya supaya, oh kan agendanya ditulis itu 3 jam gitu kan, terus, SM-nya malah nambah-nambahin. Justru itu yang bikin jangan-jangan, developer-nya pada bilang atau, juga product owner pada bilang, "Ini kayaknya nggak efektif deh." Jadi kayak hal-hal, apa, filler-filler, kadang-kadang ada tuh kan, apa namanya, game lah, apalah gitu, yang sebenarnya esensinya nggak dapet, nggak dalam gitu. Nah itu, ilangin aja gitu, nggak usah dipaksa-paksain nambah agenda supaya waktunya jadi, 3 jam ya, time box itu bisa selesai lebih cepat. Wah, panjang lebar, semoga membantu, apa namanya, semoga membantu. Kalau nanti mau nanya, mau apa, ops salah, kebiasaan digeser. Nah, kalau nanti mau tanya, tanya ke bit.ly, bit.ly maaf, garis miring, tanya, huruf kecil, A gede, habis itu, gile. Tanya agile ya, A-nya tapi huruf gede. Nah, ntar bakal dibawa ke Slido ini. Nah, di Slido ini teman-teman bisa nanya gitu. Aku saran bisa ada, nama gitu kayak nih Mas Benny nih aku kenal nih gitu. Kenapa kalau ada nama, bisa ngontak aku dan kita bisa atur supaya, klinik gratisnya sesinya live.
gitu. Jadi lebih 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 enak kan daripada satu arah kayak gini. Oke deh kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan klinik gratisnya otomatis libur. See you semua, semoga bermanfaat, ciao.